Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur buat anugerahnya buat kita semua, di mana hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk dapat menjalani aktivitas kita di hari yang baru ini. Sebelum kita menjalani semua aktivitas kita di hari ini, saya ajak kita untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan melalui renungan singkat di pagi hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, beri hati kami hati yang paham akan firman-Mu, sehingga kami betul-betul dapat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami menjalani semua aktivitas kami, biarlah kekuatan firman-Mu yang boleh menjadi dasar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul mengutamakan Tuhan. Saudara, saat ini kita akan belajar bersama bahwa mengutamakan Tuhan adalah hal yang terutama dalam hidup ini. Seorang yang menempatkan Tuhan di atas segalanya akan menikmati berkat dan melihat kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, mereka yang menempatkan dirinya lebih daripada Tuhan akan mengalami kerugian dalam hidupnya. Hagai pasal 1 ini menyatakan firman Allah kepada dua pemimpin bangsa Israel, Yosua dan Zerubabel, pemimpin bangsa dan pemimpin agama. Firman Tuhan datang kepada mereka karena bangsa Israel membiarkan bait suci setelah 16 tahun diletakkan dasar bagi pembangunannya. Bait suci juga belum selesai dibangun. Hagai secara to the point menyampaikan firman Allah bahwa bangsa Israel mengemukakan banyak alasan dan mengabaikan pembangunan bait suci. Sekarang sudah saatnya membangun bait suci dan menyelesaikannya. Hagai mengemukakan keegoisan bangsa Israel. Mereka membangun rumah-rumah mereka sendiri, mengatakan bukan saatnya membangun bait suci. Dengan kata lain, mereka mengutamakan diri mereka sendiri lebih daripada Tuhan. Beberapa di antara mereka membangun rumah yang mewah pada waktu itu. Saudara, ini adalah juga dosa yang banyak terjadi saat ini. Banyak anak Tuhan yang lebih mengutamakan keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Betapa mudahnya kita membuat banyak alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Cuaca buruk contohnya, untuk pergi ke gereja. Tetapi tidak terlalu buruk untuk kita mungkin pergi ke supermarket, ke mall, ke tempat-tempat yang mungkin membuat kita bisa menikmati kenyamanan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tidak akan gelisah kalau nonton lama-lama di panggung hiburan. Tetapi kalau kebaktian sudah mulai terlalu lama, mungkin sudah mulai banyak yang komplain, mungkin sudah mulai banyak yang mulai gelisah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Hagai memperingatkan kita bahwa kita akan kehilangan banyak hal kalau kita mengutamakan diri kita sendiri. Apa yang akan kita peroleh hilang, dan kepemilikan kita akan gagal. Allah menahan hujan yang menyebabkan panen gagal. Kalau kita baca di ayat yang ke-11, bangsa Israel tahu
bahwa Allah akan memberkati mereka kalau mereka menghormati Tuhan. Saudara, tetapi mereka tidak mau taat, sehingga mereka kehilangan berkat. Saudara, hal ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh Matius pasal 6 ayat 33, di mana di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adalah janji yang harus kita imani. Kalau kita memperhatikan Matius pasal 6 ayat 33 itu, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka hidup kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebagai ayat yang terakhir dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan penuhkan, sehingga kita benar-benar menikmati hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, firman Allah yang disampaikan oleh Hagai dan Zerubabel diterima dengan baik oleh bangsa Israel. Sehingga kalau kita perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-15 itu, para pemimpin bersemangat mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Respon yang baik ini diberkati Tuhan dengan janji berkat dan kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang hari ini kita akan menjalani semua aktivitas kita. Mungkin kita beraktivitas di rumah, atau mungkin ada yang masih menjalani aktivitasnya di kantor, di perusahaan, dan sebagainya. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan akan memperhatikan hidupmu ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami agar kami boleh mengutamakan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami akan menjalani aktivitas kami, baik yang di rumah, di luar rumah, di mana saja, dalam pekerjaan, di kantor, dalam usaha-usaha yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, bahkan dalam aktivitas di dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan kami semua.
Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mari Engkau memberkati kehidupan mereka. Biarlah berkat-berkat ini akan membawa hidup mereka menikmati damai dan sejahtera Tuhan. Tolong umat-umat-Mu semua Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan. Tuhan menjaga, melindungi, memelihara hidup mereka. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bahagian dalam seluruh hidup kami. Ajari kami, tuntun kami, bimbing kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami sambut hari yang baru penuh dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.